Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Bina Aulia dengan NIM 2302020013. Saya Astrid Fulanti dengan NIM 2302020012. Saya Malika Uswatul Hasana dengan NIM 2302020036. Dan saya Yulian Akbar Rizky Nurfazri dengan NIM 2302020031. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang dasar-dasar pragmatik. Selamat menyaksikan. Pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur secara eksternal. Pragmatik juga berkaitan bagaimana masyarakat tutur menyampaikan bahasa mereka. Ada dua kata kunci nih dalam pragmatik. Yang pertama yaitu penggunaan bahasa dan fungsi bahasa, dan yang kedua konteks tuturan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai deksis, tindak tutur, dan implikatur. Yang pertama yaitu deksis. Deksis merupakan sebuah kata yang tidak memiliki referen yang tetap, tetapi dapat dipahami apabila berkaitan langsung dengan konteks. Deksis juga merupakan sebuah kata atau frasa yang rujukannya tidak tetap. Dalam deksis sendiri memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama deksis ruang. Deksis ruang ini seperti ini dan begitu. Yang kedua deksis personal. Deksis personal ini seperti saya dan kamu. Dan yang ketiga yaitu deksis waktu. Deksis waktu ini seperti kemarin dan sekarang. Yang kedua yaitu tindak tutur. Tindak tutur adalah aturan yang mengandung maksud atau paksaan elokusi yang memengaruhi lawan bicara atau pendengarnya. Dalam tindak tutur juga meliputi komisif, deklaratif, ekspresif, dan representatif. Bentuk dari tindak tutur dapat berupa bunyi, kata, frasa, kalimat, atau aturan yang mempunyai maksud dan mempengaruhi pendengarnya. Yang ketiga yaitu implikatur. Implikatur memiliki arti dasar yaitu makna yang tersirat dari suatu tuturan. Jadi implikatur merupakan suatu proses pemaknaan makna yang tersirat dari penutur ketika menyampaikan pendapat dalam komunikasi. Dalam implikatur terbagi menjadi 2 jenis, yaitu implikatur pertama, implikatur konvensional yang dikaitkan dengan pemakaian dan pemaknaan umum. Yang kedua, implikatur percakapan. Implikatur percakapan merujuk pada prinsip-prinsip bagaimana cara petutur yang benar. Dalam pragmatik, penggunaan bahasa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dan maksud penutur disampaikan dengan implikatur dan juga eksplikatur. Penggunaan bahasa sendiri diatur oleh kondisi pragmatik terkait dengan nilai-nilai budaya, antara lain apa maksud penutur, apa motivasinya, kepada siapa bertutur, di mana, dan tentang apa. Bahasan pragmatik ada 4 nih. Jadi yang pertama ada aspek tutur, dan yang kedua ada tindak tutur, yang ketiga ada prinsip kerjasama, dan yang keempat yaitu prinsip kesantunan berbahasa. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerjasama menurut Grace. Prinsip kerjasama ini terbagi menjadi 4 poin, yaitu maksimum kuantitas, maksimum kualitas, maksimum hubungan, dan maksimum cara. Prinsip kerjasama Grace dalam kajian pragmatik berfokus pada hubungan yang terjadi antara peserta tutur dalam sebuah percakapan yang berupaya untuk memahami tuturan yang ada. Nah, berikut penjelasan mengenai keempat prinsip tersebut. Yang pertama adalah maksimum kuantitas. Nah, maksimum ini mengacu pada memberikan informasi dalam jumlah yang cukup untuk memahami pesan. Nah, yang kedua, maksimum kualitas. Maksimum ini menunjukkan bahwa dalam berkomunikasi, pembicara diharapkan untuk memberikan informasi yang dianggap benar dan didukung oleh bukti yang ada. Nah, ketiga adalah maksimum hubungan. Prinsip maksimum ini mengacu pada kebutuhan untuk menjaga relevansi informasi dengan konteks atau topik pembicaraan. Maksimum yang terakhir adalah maksimum cara, berfokus pada bagaimana bahasa yang digunakan.
Bicara diharapkan untuk menggunakan bahasa yang jelas, terstruktur, dan sesuai dengan norma-norma bahasa yang berlaku. Selanjutnya yaitu ada prinsip kesantunan. Prinsip kesantunan menurut Leach pada tahun 1983 ada 6 nih teman-teman. Jadi yang pertama yaitu ada maksim kearifan. Maksim kearifan yaitu buatlah keuntungan orang sebesar mungkin. Yang kedua yaitu ada maksim kedermawanan, yaitu buatlah keuntungan diri sekecil mungkin. Yang ketiga yaitu ada maksim pujian, yaitu pujilah orang lain sebanyak mungkin. Yang keempat yaitu ada maksim kerendahan hati, yaitu meminimalkan penghormatan untuk diri sendiri. Yang kelima ada maksim kesepakatan, yaitu memperoleh kesepakatan. Dan yang keenam yaitu maksim simpati, yaitu untuk bersimpati. Ada 3 jenis tindak tutur. Yang pertama yaitu ada tindak lokusi. Tindak lokusi ialah tindak tutur untuk menyatakan sesuatu. Yang kedua yaitu ada tindak ilokusi. Tindak ilokusi ialah tindak tutur untuk melakukan sesuatu. Dan yang ketiga yaitu ada tindak perlokusi. Tindak perlokusi ialah tindak tutur untuk memberikan efek atau pengaruh kepada yang dipengaruhi. Kalian masih di sini? Ini udah jam berapa? Kalian nggak masuk kelas? Iya, ini mau masuk kok. Ya udah, ayo. Ayo. Valin, ya? Ini jam berapa? Gawai dan jam tanganmu ketinggalan. Ini jam 4 kurang 15 menit. Kesimpulannya yaitu dapat diketahui atau dipahami maksud penutur dalam tindak tutur. Maksud penutur terletak dalam pikiran penutur. Oleh karena itu, untuk memahami maksud penutur dalam tindak tutur, bentuk bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan tindak tutur itu perlu dihubungkan dengan penuturnya. Demikian penjelasan dari kami kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.